Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kristiana. Baik, di video kali ini kita akan membahas video pembelajaran, atau kita akan membahas materi mengenai langkah-langkah mencari tema dalam sebuah puisi. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya. Oke baik, langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah menentukan tema dalam puisi. Nah, langkah yang pertama yaitu perhatikan judul puisi. Nah, judul puisi ini biasanya akan menggambarkan isi puisinya. Kemudian langkah yang kedua, bacalah puisi dari awal sampai akhir. Langkah yang ketiga, carilah kata kunci yang terdapat pada puisi. Biasanya kata kunci dapat kita temukan pada setiap bait puisi. Nah, kata kunci pada setiap bait biasanya akan mengandung makna yang sama. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menentukan amanat dalam puisi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa puisi merupakan salah satu karya sastra yang terikat oleh rima, baris atau larik, kemudian mantra, dan irama. Nah, puisi menggunakan kata-kata kiasan dalam penulisannya. Sehingga dengan membaca puisi, kita dapat memahami isi dan amanat dari penulis puisi. Nah, amanat sendiri adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam puisi. Puisi yang baik pasti akan mengandung amanat di dalamnya. Amanat sangat berhubungan dengan tema puisi. Nah, langkah-langkah menentukan amanat dalam sebuah puisi yaitu yang pertama, perhatikan judul puisi. Yang kedua, bacalah puisi dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, cermati setiap diksi yang terdapat pada setiap baris dalam puisi. Diksi-diksi yang terdapat dalam puisi biasanya akan menggambarkan amanat apa yang ingin disampaikan penyair. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai gaya bahasa dalam puisi. Nah, menurut Habib Yasin, gaya bahasa adalah perihal memilih dan mempergunakan kata sesuai dengan isi yang mau disampaikan. Nah, secara umum, majas dikatakan sebagai suatu gaya bahasa yang sering kali digunakan untuk menjadikan karya sastra menjadi semakin hidup. Nah, majas sendiri biasanya sering kali ditemukan dalam tulisan puisi maupun prosa. Tujuan dari penggunaan majas sendiri yakni untuk memperkaya pilihan kata dan bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Gaya bahasa, terdapat gaya bahasa perbandingan, yaitu terdiri dari gaya bahasa metafora, personifikasi, depersonikasi, alegori, dan antitesis. Oke baik, selanjutnya ya kita akan membedah puisi. Nah, puisi
yaitu kita akan membedah puisi, menentukan tema, amanat, dan gaya bahasa dalam puisi yang berjudul Sepertiga Malam karya Annisa Fitri. Nah, ini dia teman-teman puisi dari Annisa Fitri yang berjudul Sepertiga Malam. Baik, saya akan mencoba untuk membaca puisinya. Sepertiga malam. Di sepertiga malam itu, rintik-rintik hujan kemudian membangunkan aku dari lelap. Mataku terbuka. Tiba-tiba aku merasa rindu sekali bercerita kepada Tuhan. Tuhan, lelahku hari ini menghasilkan tangis kejar. Aku ingin bangkit, namun realita yang tak sesuai kemudian harap kembali lagi menjatuhkanku. Tuhan, aku kemudian selalu ingin menutup hari dengan, namun selalu ada kecewa yang mendera-dera. Haruskah aku untuk berpura-pura bahagia? Di sepertiga malam, aku kembali mengadu Tuhanku, Maha mendengar. Aku kemudian akan terus berdoa hingga Tuhan memberiku rasa bahagia. Oke, nah langsung saja kita akan menentukan nih tema, amanat, dan gaya bahasa dari puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu tema. Nah, tema dari contoh puisi Sepertiga Malam tadi karya Annisa Fitri adalah mengenai ibadah, bertemakan religius. Nah, pada puisi tersebut, penulis puisi ingin mengungkapkan bahwa ia ingin berdoa kepada Tuhan di sepertiga malam. Dalam hal ini, sepertiga malam merupakan waktu dini hari. Nah, kemudian terdapat amanat. Amanat dalam puisi Sepertiga Malam yaitu mengajak pembaca agar mempunyai tujuan dalam hidup, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan berduka, dan melaksanakan sholat tahajud dan berdoa agar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa dalam puisi Sepertiga Malam karya Annisa Fitri. Nah, dari potongan puisi di atas, baris kedua merupakan kalimat yang mengandung majas. Majas apa? Yaitu majas yang digunakan adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menganggap bahwa benda yang bukan manusia memiliki sifat seperti manusia. Nah, contohnya tadi kutipan baris kedua yaitu rintik hujan ini membangunkan aku dari lelap. Mataku terbuka, namun tiba-tiba aku rindu bercerita kepada Tuhan. Nah, personifikasi juga menjadi salah satu jenis majas yang banyak digunakan dalam sebuah puisi. Nah, selain personifikasi, masih terdapat banyak sekali jenis majas yang lainnya. Oke, selesai sudah video pembelajaran kita mengenai cara menentukan tema, amanat, dan gaya bahasa dalam sebuah puisi. Nah, kita sebagai manusia terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf atas kata-kata saya yang tidak berkenan di kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan ditunggu ya video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.